itu aku pribadi merasa malu kan. Sebenarnya dalam hatinya dia tuh berteriak tolong kayak gitu ya kan. Cek, get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Literaksi HMP BKI UIN Sunan Ampel Surabaya, Departemen Kajian dan Aksi, bersama saya Karin Supi Permatasari, mahasiswa BKI semester 6. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe dulu ya teman-teman. Nah, sebelum terlambat, halo semua, apa kabar? Aku harap kita semua diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalani hari. Nah, kali ini aku membawakan tema yang menarik bersama narasumber yang luar biasa pula, yakni pelajar mengajar, meraih asa, memberantas buta aksara bersama Kak Siti Rohana. Yeay! Nah, Kak Siti Rohana ini biasa dipanggil dengan Kak Hana. Beliau merupakan alumni BKI UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga merupakan ketua dari pelajar mengajar sendiri. Nah, ayo kita sapa Kak Hana. Halo Kak Hana, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Keluarga gimana Kak? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, Kak Hana tadi kan aku udah ceritain tentang Kak Hana sedikit. Nah, Kak Hana bisa dong ceritain ke kita siapa sih Kak Hana ini biar kita lebih dekat gitu. Jadi malu saya. Iya. Sebenarnya saya masih belum alumni ya, masih semester 8, masih proses skripsi juga kayak gitu ya. Semangat. Jadi untuk membenarkan aja kalau saya masih belum alumni, masih angkatan 2017. Oke, itu. Maaf ya Kak. Enggak masalah. Oke, perkenalkan nama saya Siti Rohana, biasa dipanggil Hana. Di adik-adik pelajar mengajar biasa manggilnya Kak Hana, seperti itu. Meskipun saya mengenalkan sebagai Mbak Hana, tapi mereka tetap memanggilnya Kak Hana. Mungkin lebih enak gitu. Iya, lebih enak gitu ya. Akhirnya kalau ada volunteer baru juga manggilnya kakak juga kayak gitu. Jadi kita juga membiasakan mereka untuk bahasa Indonesia juga sih. Oh iya. Oke. Saya angkatan 2017 juga di BKI. Mbaknya udah tahu? Iya, udah tahu. Sebelumnya udah cari tahu. Iya. Terus pelajar mengajar ini alhamdulillah saya diamanai sama teman-teman untuk menjadi ketua komunitas untuk semester ini untuk angkatan ini seperti itu ya. Dan sebelumnya juga hanya sebagai pegiat-pegiat aja, maksudnya nggak ada susunan-susunan yang sangat struktur kayak gitu nggak ada. Tapi untuk saat ini baru kita strukturkan bahwa ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara seperti itu, dan ada bidang-bidang lainnya. Lalu apalagi nih? Itu aja. Kenalin pelajar mengajar secara singkat juga gitu, jadi merepet gitu. Itu komunitas atau organisasi atau apa gitu Kak? Gitu ya. Iya. Pelajar mengajar ini adalah komunitas pelajar. Kok pelajar sih Mbak? Ya. Kan ini juga podcastnya mahasiswa ya. Iya. Nah itu nanti kita Ulik-ulik ya. Komunitas pelajar mengajar ini adalah komunitas di bawah naungan organisasi. Organisasinya organisasi pelajar juga yang ada di Surabaya, yaitu organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti itu. Lalu di bawah itu adalah komunitas ini seperti itu. Di bawah naungan bidang advokasi. Advokasi itu apa, bidang apa kayak gitu? Advokasi itu advokasi kan pembelaan. Nah, pembelaan tuh kebanyakan kan biasanya aksi turun jalan lah, aksi ini kalau mahasiswa kan seperti itu. Tapi kalau untuk aksinya anak pelajar tuh kayak gimana? Nah, itu kita menggunakan aksi yaitu komunitas ini dengan cara kita memberantas buta aksara seperti tema kita yaitu memberantas buta aksara yang ada di daerah Surabaya. Kayak gitu. Oke. Nah, Kak, kali ini tuh teman-teman BKI itu sangat antusias sama podcast hari ini Ya, dan mereka itu nitip beberapa pertanyaan gitu. Ya, saya bacain satu-satu ya, Kak. Oke, Oke, yang pertama itu dari
Mas Hilmi NH, anak semester 6. Oke. Nah, siapa sih pendiri pertama kali komunitas pelajar mengajar ini? Terus apa pemikiran seperti apa yang timbul pertama kali sampai terjadinya pembentuknya belajar mengajar ini gitu? Oke. Ini kita mengulik dari belakang dulu Iya, ya, dari asal usulnya sejarah-sejarahnya. gitu ya, Oke. benar. Belajar mengajar ini ada, tadi saya jelaskan, karena dari organisasi dan dinaungi dari bidang advokasi, seperti itu. Dan di bidang advokasi itu ada sebuah pelatihan, namanya pelatihan sekolah advokasi. Jadi pelatihan sekolah advokasi itu baru tercetuslah belajar mengajar ini, komunitas ini. Dan waktu pelatihan itu yang mengadakan pelatihan bernama Mas Mufli Ramadhani. Dia adalah ketua bidang dari advokasi. Lalu di situ saya mengikuti pelatihan itu, pelatihan sekolah advokasi itu. Dari waktu itu 2016. 5 tahun yang lalu. Iya, pelatihan itu 2016. Dari pelatihan itu kita berdiskusi lah, kan 3 hari tuh berdiskusi gimana advokasi belajar kayak gimana, harusnya kayak gimana, kayak gitu ya. Akhirnya hasil diskusi itu tercetuslah komunitas ini, seperti itu. Dan tapi dengan digiring oleh Mas Muflis sebagai ketua foundernya gitu. Nah, akhirnya menjadi foundernya juga, seperti itu. Jadi foundernya adalah Mas Mufli, dan pada saat itu saya dan kawan-kawan semuanya ya bisa dianggap pegiat aja, seperti itu. Lalu apa itu namanya, ya alhamdulillah sekarang zamannya sebagai ketua. Itu kalau maksudnya pertama kali itu cara cari anak-anaknya gitu gimana? Terus pelajar-pelajarnya itu emang dari organisasi itu atau udah dari awal itu juga buka volunteer gitu? Dari awal itu gimana? Oke. Jadi gini, di pelatihan itu kan ada anak-anak dari berbagai anak-anak pelajar khususnya ya, anak-anak SMA. Waktu itu saya masih SMA. Masih SMA, ada anak-anak, ada kawan-kawan masih SMA, ada kawan masih SMP, ada mas-mas yang udah kuliah juga. Lalu apa itu namanya, di pelatihan itu kita menggodok nih bakatnya teman-teman tuh apa, bakatnya teman-teman pelatihan itu apa aja. Ya saya mengatakan bahwa saya bisa untuk mengajar kayak gitu. Terus ada kakak-kakak yang mengatakan di tempat ini membutuhkan apa itu namanya, gebrakan, gimana caranya anak kecil ini harus bisa memiliki pandangan yang luas dan apa ya, memberi semangat buat anak-anak itu untuk berpendidikan tinggi kayak gitu. Akhirnya dari situlah kita apa itu namanya mendiskusikan, kita ketemu, terus akhirnya tempat yang kita pilih itu adalah di daerah Surabaya bagian pinggir laut ya, bisa dikatakan daerah Kenjeran, pesisir, seperti itu. Ya akhirnya kita memilih sana karena sebelum itu kita sudah mengulik ya, mencari tahu informasi-informasi tentang daerah sana itu bagaimana, anak-anaknya itu bagaimana, seperti itu ya. Dan pegiat kita atau itu, apa itu namanya, pegiat yang ini apa itu namanya, pesertanya itu juga ada satu dari daerah sana, dan itu Mas Haris itu juga, seperti itu sih. Akhirnya kita terjun langsung ke sana. Itu posisi saya masih SMA ya, saya masih SMA kelas 2. Ya apa ya, bisa dibayangin ya, ini kita masih SMA tapi langsung terjun ke masyarakat. Ya benar banget gitu. Kaget ya malu, gitu kan. Ya malu sih, cuma kalau kaget sih enggak ya, karena keseharian kita kan emang bertemu, berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Berarti enggak kaget tapi malu lebih kemana? Malunya itu karena apa ya, kita ini masih pelajar, ngejak ngobrol apa itu namanya, orang-orang yang lebih tua atau orang-orang daerah baru lah, seperti itu ya. Akhirnya kita ngajak ngobrol, kita langsung asesmen ke sana, kita mencari informasi tentang bagaimana pendidikan, bagaimana apa itu namanya, pekerjaan orang tuanya daerah sana bagaimana, terus pola sosial masyarakatnya itu bagaimana. Nah, itu saya bersama teman-teman terjun ke sana untuk mencari tahu itu. Kalau misalnya Kak Hana
kemarin itu masih kelas 2 SMA, terus yang pendirinya itu saat itu kelas berapa gitu? Atau udah mahasiswa juga? Oh iya, emang Mas Mufli itu ya? Iya, Waktu itu foundernya sudah kuliah. oh sudah kuliah. Jadi mungkin arahannya lebih matang ya. Iya, Jadi kita diarahkan ayo ke sini terus nanti kamu ngobrol sama masyarakat seperti itu sih, dan itu bersama teman-teman semuanya. Oke. Ayo. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, Kak. Terus apa motivasi Kakak bisa sampai adanya komunitas ini gitu? Yang paling mendasari motivasi kuat gitu terbentuknya ini. Komunitas apa Iya, itu namanya, ada mengikuti dan sampai bertahan gitu iya mungkin betul. ya. Iya ya, Cukup lama, 5 cukup tahun. lama. Iya, dari 2016, 17, 18. Apa ya? Motivasinya ini akhirnya ke pribadi nih, nggak Iya, masalah nggak ya. apa-apa. Sampai mempertahankan. Motivasinya itu gini. Waktu itu saya mendengar ceritanya teman-teman waktu diskusi itu juga, bahwa daerah sana banyak anak-anak yang kelas 3, kelas 4 masih belum bisa membaca. Ya kan? Terus kelas 5, bahkan kelas 5, terus pembulian itu tuh ada, maksudnya pasti kan anak kecil-kecil Iya, kan benar. bolos, siwa-siwaan, SD. bolo-boloan kayak gitu kan pasti. Terus kayak kalau kayak gitu kan olo-oloan kayak gitu kan pasti. Dari situ saya mendengarkan cerita itu, akhirnya keinget waktu itu kan saya kelas 2 SMA, itu saya juga udah ngajar di sekolahan. Ngajar pramuka ya, mungkin sebagai kakak pembina bantu gitu ya. Iya. Akhirnya keinget masa saya kecil dulu ya. Karena saya merasa dulu saya juga merasakan hal itu. Diolok-olok lah, terus saya malu karena saya belum bisa membaca. Jujur saya dulu bisa membaca itu kelas 4. Kelas 4 SD. Itu pun masih apa ya, sulit gitu loh membaca itu. Karena saya itu kalau diajak suruh bicara, saya nomor 1, tapi kalau disuruh apa tuh membaca, itu saya, ya itu karena saya nggak bisa ya, akhirnya saya takut. Ya kayak gini, akhirnya saya bicara. Nah itu saya keinget diri saya sendiri, kalau gimana perasaan mereka pada saat itu nggak bisa baca, terus ketemu guru, kan guru kita kan pasti ya sudah umurnya, apa itu namanya, ya nuntut ya, terus guru itu kan umurnya jauh lebih tua gitu kan. Bener. Meskipun itu waktu itu kan kita mungkin sekitar usia 10 tahun, 11 gitu lah ya. Waktu itu guru kita mungkin apa itu namanya sudah umur berapa lah, sekitar 30 atau 40 gitu. Akhirnya pada saat guru itu memarahi atau menuntut kita untuk harus, ya gimana sih kamu belum bisa membaca, itu aku pribadi merasa malu kan. Terus akhirnya merasa, wah aku ini bukan anak yang pintar, bukan anak yang hebat kayak gitu ya, pasti ya intinya insecure lah ibarat kalau kata anak zaman sekarang itu ya, malu, terus nggak pede kayak gitu ya. Ya itu yang aku rasain, waduh berarti anak-anak sekarang ini merasakan apa yang aku rasakan seperti dulu kayak gitu. Dari situ aku nggak kepingin anak-anak, apalagi apa tuh namanya, dia nggak bisa baca, terus dia malah dibully, terus malah ada tuntutan dari guru, tekanan dari gitu. orang tua juga Ya kan. mungkin seperti itu juga ya. Terus tapi nggak ada orang yang paham bahwa sebenarnya dia ini pingin butuh bantuan. Gitu. Sebenarnya dalam hatinya dia tuh berteriak tolong kayak gitu ya kan. Akhirnya dari situ aku apa tuh namanya, itu sih mungkin yang membuat aku berempati ya, untuk apa tuh namanya, berkegiatan atau meluangkan waktuku untuk komunitas ini seperti itu. Terus lanjut ya Kak, ke pertanyaan nomor 3 itu dari Nindya Yasinta. Nah, Kak Nindya ini tanya tentang sejarahnya komunitas pelajar mengajar. Kan tadi udah dijelasin ya, dari organisasi advokasi itu tadi. Terus selanjutnya Nindya ini tanya, apa sih visi misi dari pelajar mengajar ini gitu? Pelajar mengajar ini apa ya, tujuannya atau visi misinya itu adalah yang pertama memberantas teman-teman atau adik-adiknya ya, memberantas buta aksara di daerah Surabaya, khususnya daerah Surabaya ini kan daerah yang sangat
nomor 2 lah terkenal di Indonesia Iya, gitu ya. Tapi kok kota. masih ada Yang terlambat gitu. kayak gitu. Ya itu adalah tujuan kita, yang tujuan untuk volunteernya atau orang remaja pelajar-pelajar yang gede-gede yang sudah SMA, yang tujuan target kita itu sebenarnya 2, yaitu anak-anak SD sama anak-anak SMA atau kuliah. Oh, Gitu. iya. Anak SD itu yaitu kita memberantas buta aksara itu. Iya. Anak-anak SMA ini untuk menggiring teman-teman untuk tidak hedon atau Oke. mengeluarkan waktunya yang tidak bermanfaat. Benar. Seperti itu. Akhirnya yaitu sasaran kita 2 ini, untuk yang mengajari adalah teman-teman SMA Ya. dan teman-teman mahasiswa. Target tujuannya itu ke adik-adik SD ini tadi. Oke. Kan kalau di BK bimbingan konseling itu kan pernah dengar teman sebaya kan? Oh iya, Nah, benar. kalau kita ngobrol, kita belajar ke teman yang seumuran atau sepantaran itu lebih enak toh. Iya, betul. Nah, dari situlah tujuan kita awalnya itu ya. Anak SD mungkin nggak bisa terbuka ke gurunya karena terpaut usia atau Jauh karena banget gitu kan. ada Gapnya. ada tuntutan gurunya, ini guru dan harus memang harus menghormati ya. Akhirnya adik-adik itu malu mungkin untuk bicara. Tapi kalau untuk ke kakak, ke emas, ke mbak, terus kita itu juga ngajak mereka main, akhirnya mereka mau bercerita apa yang mereka rasakan. Betul. Terus ada temennya juga kan, rame-rame gitu mungkin kan. Rame-rame ya. Oh iya. Jadi gitu. dari situlah tujuan kita, visi misi kita yaitu tadi memberantas buta aksara dan mengajak teman-teman SMA atau kuliah ini untuk langsung terjun ke masyarakat, melihat bahwa masyarakat ini butuh kita. Seperti itu. Biar gak menghabiskan waktu secara sia-sia gitu kan, mending berkegiatan yang bermanfaat kayak gitu. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 4 dari Mas Surya Alam, semester 6. Maksud dari 3 misi penting, yakni penyadaran, pemberdayaan, serta pembebasan itu seperti apa, Kak? Penyadaran, pemberdayaan, dan pembebasan. pembebasan. Penyadaran ya. Ya. Kita harus menyadarkan ke masyarakat semuanya, khususnya pelajar ya, pelajar yang SMA, yang kuliah. Biasanya yang kegiatan-kegiatan ini kan biasanya anak-anak kuliah nih yang terjun langsung ke masyarakat kan. Kalau pelajar itu kan masih jarang. Nah, ini menyadarkan bahwa kepada pelajar bahwa ini loh, banyak adik-adik yang membutuhkan peran kita sebagai anak muda. Seperti itu. Itu penyadarannya. Membebaskan mereka untuk meluapkan, menyampaikan apa aja yang sebenarnya mereka butuhkan, mereka inginkan. Kan anak kecil zaman sekarang kan udah ya zaman now ya maksudnya. Mereka lebih canggih, terus pasti mereka punya ide-ide yang kreatif juga. Iya betul. Sempat kemarin, Mbak, kenapa sih kita kok mewarnainya kok di kertas aja? Kenapa nggak pakai HP? Kenapa nggak pakai gini? Wah, ini kan juga sebuah gagasan baru kan, hal baru gitu, ide baru yang pantas dikembangkan. Terus mereka juga cerita, ini loh Mbak, aku di HP ku tuh ada aplikasi yang bisa mewarnai. Wah, mereka sudah sangat menyindir kita secara nggak langsung ya. Jadi mereka tuh udah canggih gitu. Itulah penyadaran, pembebasan, membebaskan mereka untuk menyampaikan aspirasinya, kreativitasnya gitu. Seperti itu. Terus yang terakhir itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu ya ini, kita memberdayakan pelajar-pelajar SMA atau kakak-kakak mahasiswa agar ilmunya tidak sia-sia. Yaitu monggo silakan langsung terjun ke kami untuk menyampaikan informasi-informasi atau mengajarkan hal apapun kepada kami, seperti itu. Oke. Ini masuk yang ke penyadaran tadi ya Mbak, kan buat nyadarin pelajar gitu. Nah itu gimana caranya pengajar Surabaya ini, pengajar Surabaya ini itu mensosialisasikan gitu, biar orang-orang pelajar ini itu sadar gitu, bisa melihat komunitas ini itu gimana gitu. Sekarang udah canggih ya, ada media sosial. Nah, dari media sosial itu kita memberi informasi tentang komunitas ini. Awalnya kita itu dulu itu masih zamannya BBM ya, BBM masih waktu itu masih 2016. Akhirnya
apa itu namanya ya, bikin status BBM, terus akhirnya beralih ke WA, terus kita juga langsung bikin Instagram juga waktu itu. Tapi waktu itu Instagram hanya untuk ngepost dan ada quotesnya, nggak ada misal alamatnya mana, Oh ininya iya mana, benar story-nya apa, itu kan masih belum ada ya, jadi kita hanya upload aja. Dari itu terus ada Facebook, ada itu. Dari situ awal kita untuk mensosialisasikan tentang komunitas belajar mengajar ini agar teman-teman masyarakat apa tuh pelajar dan mahasiswa itu tahu, kan mereka tuh kan pasti mencari informasi-informasi itu kan dari itu. Terus kita juga membuat pamflet, kita sebarkan ke sekolah-sekolah, kita sebarkan ke kampus-kampus untuk membuka volunteer. Dan apa itu namanya, banyak sekali yang berminat. Pasti. Kalau waktu itu masih belum WA, waktu itu masih LAN juga. Oh iya, akhirnya LAN. kita bikin grupnya di LAN itu. 1 bulan itu kita udah dapat 200 apa itu namanya anggota yang mengikuti. Yaitu kita benar-benar kaget, wah ternyata banyak sekali yang berminat, antusias gitu. Dan waktu itu aku masih SMA, terus ternyata yang berminat kebanyakan mahasiswa. Aduh itu rasanya gimana ya, waduh ini mereka tuh lebih pintar pastinya, mereka pastinya lebih punya pengalaman kayak gitu ya. Tapi ternyata mereka sama-sama belajar, kita sama-sama belajar kayak gitu. Akhirnya ya berjalanlah itu. Terus sekarang kita juga melalui YouTube, karena kita harus mengabadikan momen-momen adik-adik ini belajar, kakak-kakak ini menyampaikan seperti itu. Terus yang 200 itu, yang awal mula 200 itu sampai sekarang itu berkurang atau bertambah atau gimana tuh? 200 itu kan di tahun 2016 ya. Jadi apa namanya, pastilah apa namanya, seiring berjalan waktu ada masa seleksi alam, ada masa di mana kita naik, ada masa di mana kita turun seperti itu ya. Waktu itu land itu 200 sampailah di 2017 awal itu masih stabil. Dan sejak awal kita sudah menyampaikan bahwa ini komunitas, kita tidak dituntut seperti halnya organisasi, karena ada tanggung jawab di situ. Berarti kita harus benar-benar menyelesaikan apa itu namanya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya gitu. Gak terikat berarti. Kalau organisasi kan seperti itu. Tapi kalau komunitas ini, kalau kalian punya waktu silakan ke kami. Kalau kalian memang apa itu namanya ada kegiatan di luar, silakan seperti itu. Jadi kita tidak memaksa teman-teman harus selalu datang seperti itu. Pun di kepengurusan yang inti juga kalau memang nggak bisa, nggak masalah. Pokoknya jadi kepengurusan inti itu saling backup seperti itu ya. Meskipun mungkin tadi perkenalan awal saya sebagai ketua gitu ya, berarti Mbak cuma menang gini ya, nggak gitu juga. Saya juga apa tuh namanya, gimana cari adik-adiknya, saya juga sebagai pengajarnya, sebagai medianya juga saya yang bagian upload ya. Banyak lah pokoknya saling membackup seperti itu, saling terlibat gitu tapi gak terikat gitu, mungkin lebih bebas daripada organisasi gitu ya, seperti itu. Terus akhirnya 2017 kita sempat tuh apa tuh namanya off, karena waktu itu saya juga kelas 3 SMA ya, saya juga off untuk ujian. Terus ternyata karena apa tuh namanya, beberapa bulan itu juga off juga karena nggak ada volunteernya juga, ternyata banyak yang sibuk ya kayak gitu kan. Akhirnya kita bangkit lagi seperti itu, karena adanya kita bangkit itu sebenarnya karena support dari luar juga. Salah satu halnya itu karena banyaknya teman-teman mahasiswa yang minta kolaborasi ke kita. Jadi sebenarnya support kita itu yang untuk tetap bertahan itu karena banyaknya mahasiswa-mahasiswa atau ada yang membutuhkan gitu ya. Ya seperti itu, yang membutuhkan untuk diajak kerjasama seperti itu. Jadi dari situlah kita masih bertahan sampai sini. Jadi dari supportnya mereka itu juga sebenarnya. Itu berarti angka anggotanya sekarang naik turun gitu, tadi pasang surut gitu. Kalau untuk yang 200 itu mungkin hanya di LAN ya. Akhirnya sekarang kita beralih ke WA. Di WA itu kita benar-benar memulai dari nol. Sebenarnya kayak gitu. Mulai dari nol itu kita cari volunteer baru, kita ngajak teman-teman baru, dan itu
Waktu itu kita sempat bertahan hanya 3 orang. Wow. Benar-benar 3 Itu orang. kapan, Kak? Itu 2018 mungkin ya. Oh, 2018. Itu kita bertahan 8 orang. Itu ada saya, ada Mas Fadli, Iya. ada Mbak Dwi, yang sampai sekarang alhamdulillah mereka bertahan seperti itu ya. Dan mereka adalah sekretaris saya dan bendahara saya untuk saat ini. Waktu itu benar-benar cuma 3, kita berpikir gimana cara ya kemana yo. Iya, Terus betul. adik-adiknya ini setiap kita kesana tuh, Mbak nggak kan anak anak Surabaya ya, Iya, jadi betul. bahasanya bahasa kasaran Surabaya kasaran. Mbak ya apa nggak les taiki gitu. Setiap kita lewat, setiap kita lewat itu selalu ditagih. Sampai kan yang Mbak Dwi itu kan asli daerah sana. Rumahnya di tok-tok. Mbak Dwi, ayo Mbak Dwi les, Mbak Dwi les. Padahal waktu itu lesnya libur ya. Jadi kita tuh kayak apa ya? Pada saat itu kita benar-benar mengecewakan mereka, adik-adiknya terutama. Karena mereka semangat tapi nggak ada volunteernya waktu itu. Akhirnya dari situ kita agak sedih ya. Anak-anak ini semangat tapi volunteernya nggak ada. Butuh gebrakan baru lagi gitu. Akhirnya ya udah kita, oke, ayo kita mulai dari nol. Kita apa tuh namanya? Bikin grup lagi karena mungkin grup di LAN itu udah nggak kondusif. Iya, Jadi kita udah bikin, banyak yang nggak pakai gitu. akhirnya kita bikin lagi di WA, dan juga ada dukungan juga dari Mas Muflis selaku founder waktu itu. Ya udah akhirnya berjalanlah sampai sekarang, dan alhamdulillah di masa pandemi ini ya banyak sebelum masa pandemi banyak, kemarin 2018-19 itu banyak sekali yang bekerja sama kita. Salah satu halnya kita tuh bekerja sama mahasiswa Brunei. Waktu itu Brunei Sampai internasional berarti ini. Iya, alhamdulillah seperti itu. Iya. Jadi kan kita juga banyak nih volunteer-volunteernya kan juga dari kampus-kampus juga, dari UNER, dari UNESA, dari banyaklah kampus meskipun swasta ataupun teman-teman pelajar SMA atau SMA swasta atau SMA negeri itu banyak sekali. Nah, salah satu volunteer itu ternyata membutuhkan tempat, ini ada pertukaran pelajar, apa itu namanya, menawarkan pelajar mengajar mau nggak dibuat tempat untuk pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa maksudnya kayak gitu. Pertukaran mahasiswa, oh silakan, siap aja kita. Akhirnya situ karena volunteernya itu juga ini ya, wakil presiden UNER, wakil presiden UNER itu ternyata Mas Aji itu, akhirnya ya udah aku taruh di sini ya gitu. Oke, silakan Mas. Akhirnya ya udah dari situ berapa bulan ya, itu hampir 2 bulan kita bekerja sama teman-teman Brunei. Tapi sebelumnya juga sudah pernah, cuma pada saat itu saya nggak mengikuti pada saat itu. Dan yang kedua itu saya mengikuti benar-benar dari awal, teman-teman Brunei butuh apa, terus ya itu semuanya yang fasilitasi gitu ya. Nah itu benar-benar kita belajar juga dari sana, bahwa teman-teman Brunei itu sangat excited ya melihat anak-anak ini ternyata belajarnya nggak hanya pakai buku, tapi melalui kerajinan. Kan daerah sana daerah pesisir ya? Iya benar. Pasti tahu toh kerang? Iya benar. Kerang Dibuat itu, bingkai gitu-gitu. kerang di sana kan dibuang ya, maksudnya udah nggak pakai apa-apa, nggak dipakai. Itu akhirnya kita menginisiasi, ayo kita bikin apa itu namanya, pembelajaran melalui kerang. Entah kayak pengenalan huruf untuk yang anak TK, huruf namamu siapa, semisal H berarti Hana kayak gitu, berarti awalannya H, silakan tulis H di situ kayak gitu. Jadi dari situlah apa itu namanya, teman-teman Brunei apa itu namanya sangat excited untuk mengikuti ini. Terus akhirnya berjalan lah sampai 2020 kan ada pandemi tuh ya. Ini sambil sedikit cerita ya. Iya. Pandemi awal itu kan Maret, April, Mei itu ya. Iya. Itu genting-gentingnya pandemi ya, lockdown itu ya. Untuk Surabaya juga padat sekali gitu, benar-benar sepi kampung-kampung. Nah, itu kita off-kan, benar-benar kita off-kan komunitas ini. Nggak ada sama sekali kegiatan, postingan pun kita juga nggak ada ya. Gimana nggak ada kegiatan, nggak ada postingan ya. Akhirnya sosial media kita itu mati, kegiatan kita mati gitu. Ini gimana? Sedangkan kita itu sumpah di rumah terus. Iya benar. Gitu ya. Terus akhirnya pada saat itu aku ada tuntutan untuk KKN. Oh ya, kan semester 7.
ada tuntutan untuk KKN, dan KKN-nya itu KKN di rumah. Terus sambil aku tuh sowan sebenarnya, sowan belajar mengajar ke daerah tempat komunitas itu, sowan ke sana. Ternyata adik-adik ini mainan pada saat itu Agustus kalau nggak salah. Oh, udah mulai reda kayaknya itu, Udah Kak. mulai reda kan. Ternyata adik-adik itu mainan semua di sana, nggak ada. Terus kalau sore itu mainan. Kalian waktu aku datang itu, wah Mbak Hana gitu, udah lama ya Mbak nggak ketemu, iya gitu. Terus Mbak, ayo Mbak kapan les lagi? Oh kok Mbak nggak sekolah? Nah Oma terus Bosen pasti. marahin, Iya, ini, nggak tahu ngapain. akhirnya oh gitu ta, kalau les kalian mau ta, kalau les lagi mau Mbak, ayo les lagi. Akhirnya ya udahlah, karena tuntutan KKN Iya. dan kita harus mengaktifkan juga, jadi aku bikin program KKN tuh ya Belajar mengajar ini gitu. sekalian aja, sekalian untuk apa tuh namanya, mengaktifkan lagi setelah pandemi ini, meskipun dengan protokol-protokol yang ada, dan kita membatasi itu adik-adiknya untuk ikut. Dan perizinan kita juga waktu itu terkendala ya, kan karena pandemi. Biasanya kita itu tempatnya di SD Muhammadiyah 9 Bari. Kalau teman-teman biasanya di jembatan Surabaya Ya, yang melingkar itu di sebelah kiri. Jadi nggak masalah kalau kamu mau berusia berapapun, nggak masalah seperti itu. Dan kita sangat terbuka sekali. Jadi keterbiasaan itu yang membuat adik-adik ini